Dalam video ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Pemeriksaan Subsequent Event dan Penyelesaian Pemeriksaan, di mana materi pertama akan dibawakan oleh saya, Claudius da Silva, materi kedua akan dibawakan oleh Saudara Ibnu Kaiman, materi ketiga akan dibawakan oleh Saudari Sarcilida dan Elise Belan, dan materi keempat akan dibawakan oleh Saudari Himiarti Laos. Baik, akan saya mulai dari materi pertama, yaitu sifat dan contoh subsequent event. Subsequent event adalah suatu transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan, tetapi sebelum diterbitkannya laporan audit, yang mempunyai akibat yang material terhadap laporan keuangan, sehingga memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan tersebut. Terdapat dua jenis subsequent event, yaitu yang pertama, peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Yaitu, laporan keuangan harus disesuaikan untuk setiap perubahan estimasi sebagai akibat dari penggunaan bukti tambahan tersebut. Dan yang kedua, peristiwa-peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal laporan posisi keuangan, namun kondisi tersebut ada sesudah tanggal laporan posisi keuangan, di mana peristiwa-peristiwa tersebut tidak memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan, namun ada beberapa peristiwa yang mungkin memerlukan pengungkapan agar laporan keuangan tidak menyesatkan pembacanya. Menurut SAK etap, peristiwa setelah akhir periode pelaporan adalah peristiwa-peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan yang terjadi setelah akhir periode pelaporan dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, di mana ada dua jenis peristiwa setelah akhir periode pelaporan, yaitu yang pertama, peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian, yaitu entitas harus membuat penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangan, termasuk pengungkapan yang terkait untuk mencerminkan peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian. Dan yang kedua, peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian, yaitu entitas tidak boleh menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan atau peristiwa setelah akhir periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian. Jika entitas mengumumkan dividen kepada pemegang saham setelah akhir periode pelaporan, maka entitas tidak boleh mengakui dividen tersebut sebagai liabilitas pada akhir periode pelaporan. Yang berikutnya menurut SAK etap nomor 8, peristiwa setelah akhir periode pelaporan adalah peristiwa yang terjadi antara akhir periode pelaporan dan tanggal laporan posisi keuangan yang diotorisasi untuk terbit, baik peristiwa yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, di mana peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan, di mana entitas menyesuaikan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan. Dan yang kedua, peristiwa non-penyesuaian setelah periode pelaporan, yaitu entitas menyesuaikan jumlah pengakuan dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa non-penyesuaian setelah periode pelaporan. Selain itu, menurut penulis, subsequent event yang harus diaudit oleh akuntan publik adalah yang pertama, subsequent collection, yaitu penagihan sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya pekerjaan lapangan yang harus dilaksanakan dalam pemeriksaan piutang dan barang dalam perjalanan. Dan yang kedua, subsequent payment, yaitu pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya audit fieldwork yang harus dilaksanakan dalam pemeriksaan liabilitas dan biaya yang masih harus dibayar. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, pemateri berikutnya saya persilakan.
Oke, baik, terima kasih. Saya Ibnu Kaiman akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang tujuan pemeriksaan subsequent event. Tujuan yang pertama yaitu untuk menentukan apakah ada kejadian-kejadian penting sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca yang membutuhkan penyesuaian terhadap laporan keuangan atau memerlukan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan tersebut. Yang kedua adalah untuk menentukan kemungkinan tertagihnya piutang. Walaupun konfirmasi positif piutang tidak dijawab oleh pelanggan dan piutang tersebut sudah lama tidak dilunasi pelanggan, namun jika setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca ternyata piutang tersebut dilunasi oleh pelanggan, maka perusahaan tidak perlu meragukan collectability piutang tersebut. Baik, yang ketiga adalah untuk memastikan bahwa barang dalam perjalanan yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca betul-betul masih dalam perjalanan. Baik, yang keempat untuk memastikan bahwa liabilitas dan beban yang masih harus dibayar yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca pertanggal laporan posisi keuangan betul-betul merupakan liabilitas perusahaan yang akan dilunasi pada saat jatuh temponya atau sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Yang kelima yaitu untuk memastikan bahwa tidak ada liabilitas perusahaan yang belum dicatat pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Sekian pemaparan dari saya. Saya persilakan kepada pemateri berikutnya untuk. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikut, yaitu prosedur pemeriksaan subsequent event. Yaitu yang pertama, periksa pengeluaran kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya audit report. Caranya yaitu lakukan scanning terhadap buku pengeluaran kas, kemudian perhatikan apakah ada pengeluaran kas di periode setelah tanggal laporan posisi keuangan untuk pelunasan liabilitas yang terjadi di periode yang sedang diaudit. Kemudian yang kedua, periksa penerimaan kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya audit report. Caranya, lakukan scanning terhadap buku penerimaan kas, kemudian perhatikan apakah ada penerimaan kas periode setelah tanggal laporan posisi keuangan untuk pelunasan piutang yang terjadi di periode yang sedang diaudit. Jika ada, lakukan vouching dan periksa apakah penjualan kredit tersebut sudah dicatat sebagai piutang per 31 Desember. Jika belum dicatat, berarti terdapat unrecorded receivable yang memerlukan audit adjustment. Kemudian yang ketiga, periksa bukti penerimaan barang sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya audit report. Kemudian yang keempat, periksa bukti pengeluaran barang sesudah laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya audit report. Kemudian yang kelima, periksa cut-off pembelian dan cut-off penjualan. Kemudian yang keenam, review laporan keuangan intern untuk periode sesudah tanggal neraca. Yang ketujuh, minta salinan notulen, rapat direksi, dewan direksi, dan juga dewan komisaris. Pemegang saham dan pelajari notulen tersebut untuk mengetahui apakah ada komitmen yang dibuat perusahaan dan baru dipenuhi di periode setelah tanggal neraca. Kemudian yang kedelapan, lakukan tanya jawab dengan pejabat perusahaan yang berwenang untuk mengetahui apakah ada kontingen liabilitas. Yang kesembilan, kirim konfirmasi ke penasihat hukum perusahaan. Yang ke-10, analisa perkiraan professional fees. Dan yang Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sartindrawati Lida. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya Elisio Belan tentang penjelasan prosedur pemeriksaan subsequent event. Prosedur pertama yaitu periksa pengeluaran kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya audit work. Caranya, lakukan scanning terhadap buku pengeluaran kas. Perhatikan apakah ada pengeluaran kas di periode setelah tanggal laporan posisi keuangan untuk pelunasan utang yang terjadi di periode yang sedang diaudit. Yang kedua, periksa penerimaan kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya audit work. Ya, caranya yaitu lakukan scanning terhadap buku penerimaan kas. Perhatikan apakah ada penerimaan kas di periode setelah tanggal laporan posisi keuangan untuk pelunasan piutang yang terjadi di periode yang sedang diaudit. Jika ada, lakukan vouching dan periksa apakah penjualan kredit tersebut sudah dicatat sebagai
piutang per tanggal 31 Desember. Jika belum dicatat, berarti terdapat unrecorded receivable yang memerlukan audit adjustment. Yang ketiga, periksa bukti penerimaan barang sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya audit value. Tujuannya yaitu untuk mengetahui barang yang diterima setelah tanggal neraca merupakan pembelian di tahun yang diperiksa, dan untuk memeriksa apakah barang dalam perjalanan yang terlihat di neraca per tanggal neraca sudah diterima di periode sesudah tanggal neraca, dengan memperhatikan juga apakah syarat pengiriman barang. Yang keempat, periksa bukti pengeluaran sesudah laporan posisi keuangan yang sampai mendekati tanggal selesainya audit value. Tujuannya untuk mengetahui apakah barang yang dikirim setelah tanggal neraca dicatat sebagai penjualan di tahun yang diperiksa. Yang kelima, periksa cut-off pembelian dan cut-off penjualan. Caranya dengan memeriksa dokumen-dokumen pembelian dan penjualan lebih kurang 1 atau 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada pergeseran waktu pencatatan dan pembelian dan penjualan. Yang keenam, review laporan keuangan interim untuk periode sesudah tanggal neraca. Tujuannya untuk mengetahui apakah di periode sesudah tanggal neraca terdapat hal-hal yang unusual dalam jumlah yang besar sehingga dapat mempengaruhi kewajaran laporan laba rugi atau memerlukan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ketujuh, minta salinan notulen rapat direksi, dewan direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan pelajari notulen tersebut untuk mengetahui apakah ada komitmen yang dibuat perusahaan dan baru dipenuhi di periode setelah tanggal neraca. Yang kedelapan, lakukan tanya jawab dengan pejabat perusahaan yang berwenang untuk mengetahui apakah ada contingent liabilities. Yang kesembilan, kirim konfirmasi ke penasihat hukum perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan mempunyai masalah hukum di pengadilan, misalnya karena ada tuntutan dari pihak ketiga, dan bagaimana pendapat penasihat hukum mengenai status perkara di pengadilan tersebut. Yang ke-10, analisa perkiraan profesional fee, dan yang ke-11, dapatkan surat-surat pernyataan langganan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang penyelesaian pemeriksaan akuntan. Setelah akuntan publik menyelesaikan berbagai macam auditor prosedur, mulai dari perencanaan audit, mendesain pendekatan audit, melakukan test of control, substantive test of transaction, analytical review, dan juga test of detail balance. Ada juga langkah berikutnya, yaitu membuat draft audit report, lalu mendiskusikannya dengan klien, kemudian meng-issue audit report. Kemudian ada review ada tidaknya contingent liability dan komitmen. Di sini contingent liability adalah liability yang mungkin terjadi, mungkin juga tidak terjadi, tergantung pada kejadian dalam periode berikutnya. Di sini ada 3 kondisi yang harus dipenuhi untuk adanya contingent liability, yaitu yang pertama, adanya potensial pembayaran di masa yang akan datang kepada pihak ketiga. Yang kedua, adanya ketidakpastian tentang jumlah pembayaran di masa yang akan datang dari aset. Dan yang ketiga, outcome tergantung pada kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Kemudian ada review komitmen. Di sini auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang ada atau tidaknya sales komitmen yang mungkin bisa merugikan perusahaan. Kemudian lakukan final analytical review. Di sini biasanya dilakukan oleh manajer dan partner audit yang pengalaman dan wawasannya lebih luas untuk mengetahui apakah dalam draft final dari laporan keuangan tersebut sudah diaudit atau masih terdapat hal-hal yang aneh, unusual, yang perlu diklarifikasi lagi atau membutuhkan
prosedur audit tambahan untuk mendapatkan tambahan bukti audit. Kemudian evaluasi going concern perusahaan. Di sini standar audit mengharuskan auditor untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan yang benar mengenai kemampuan klien untuk melanjutkan kegiatan usahanya paling tidak setahun setelah neraca. Di sini ada beberapa indikator yang bisa membuat auditor ragu atas going concern kliennya. Antara lain yang pertama, kesulitan keuangan yang dihadapi klien antara lain terlihat dari ketidakmampuan klien untuk melunasi kewajibannya kepada pihak ketiga, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Indikator yang kedua, kerugian terus-menerus yang diderita klien sehingga akumulasi kerugian sudah melebihi modal disetor. Ketiga, kehilangan pelanggan utamanya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Indikator yang keempat, penjualan sebagian aset tetapnya untuk melunasi utangnya ke bank. Selain itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan akuntan publik, yaitu yang pertama, seluruh kertas kerja yang harus diparaf oleh pembuatannya dan direview oleh atasan dari yang membuat kertas kerja tersebut. Yang kedua, hasil review harus didokumentasikan dalam suatu review note dan review note tersebut harus dijawab secara tuntas oleh staf yang direview secara tertulis. Yang ketiga, daftar audit adjustment harus disusun lengkap dengan indeks working paper-nya ada didiskusikan dengan klien atau komite audit. Yang keempat, audit adjustment yang sudah disetujui klien harus diposting di masing-masing kertas kerja yang berkaitan. Yang kelima, draft report disusun oleh auditor in charge, kemudian direview oleh audit manager dan audit partner. Yang keenam, sebelum kertas kerja pemeriksaan dan draft report direview oleh auditor, manager dan audit partner, maka audit supervisor harus menyusun apa yang disebut note to PPM atau catatan untuk partner, prinsipal, dan manajer. Yang ketujuh, setelah draft report direview dan disetujui PPM, draft tersebut harus didiskusikan dengan klien dan komite audit komisaris. Yang kedelapan, sebelum laporan audit diserahkan kepada klien, auditor harus meminta surat pernyataan langganan dari klien. Yang kesembilan, selain itu, auditor harus membuat draft manager letter yang setelah direview dan disetujui PPM harus didiskusikan dengan klien. Yang ke-10, tahap terakhir adalah menyelesaikan urusan pelunasan audit fee, atau audit fee ini ditambah PPN 10% dan dikurangi PPh 23 sebesar 2%. Yang ke-11, dalam audit working papers harus dicantumkan catatan untuk audit tahun berikutnya, itu yang berisi hal-hal penting untuk dipertimbangkan dalam audit tahun berikutnya. Yang ke-12, jenis opini yang harus diberikan dalam laporan keuangan klien tergantung pada hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir, dalam mereview kertas kerja pemeriksaan, sebaiknya KAP mempunyai suatu daftar yang disebut Audit Working Papers Review Guide. Sekian dan terima kasih.